Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Noviani. Saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan. Apa sih pajak dan bumi bangunan itu? Pajak bumi dan bangunan sebenarnya adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Sifat pajak bumi dan bangunan terdiri dari 3, yaitu 1. Pajak daerah, 2. Pajak objektif bersifat kebendaan, 3. Official Assessment System menggunakan SPPT. Selanjutnya, subjek PBB. Subjek pajak, orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak, subjek pajak yang harus membayar pajak. Hak-hak atas bumi dan bangunan PBB mengacu pada Undang-Undang Agraria, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan. Selanjutnya, apabila subjek pajak yang ditetapkan Dirjen Pajak dirasa tidak benar, maka subjek pajak dapat mengajukan keberatan dengan memberikan keterangan secara tertulis. Pembayaran PBB yang dilakukan wajib pajak tidak ada kaitannya dengan status hak kepemilikan objek pajak, sehingga pelunasan PBB bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak. Objek pajak bumi dan bangunan. Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah RI, sawah, ladang, kebun, tambang, dan lain-lain. Bangunan merupakan suatu konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut. Rumah tempat tinggal, bangunan usaha, gedung, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor penentu klasifikasi bumi dan bangunan. Bumi, letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Bangunan, bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi lingkungan, dan lain-lain. Objek yang tidak dikenakan PBB. 1. Tanah dan bangunan untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak memperoleh keuntungan. 2. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk hiburan umum, peninggalan purbakala atau sejenisnya. 3. Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 4. Tanah yang merupakan hutan lindung, suaka alam, taman nasional, pengembalaan yang dikuasai desa dan tanah negara yang